Oke, selamat datang di mata kuliah Database Management. Di week ke-12 ini kita akan mempelajari mengenai database mirroring. Database mirroring ini merupakan salah satu teknik ya yang bisa kita gunakan untuk meningkatkan high availability dari database kita. Sama seperti apa yang kita pelajari di materi sebelumnya tentang log shipping. Nah, log shipping juga sama, kita menggunakan teknik tersebut untuk meningkatkan high availability dari database kita. Database mirroring ini juga salah satu cara yang bisa kita gunakan untuk meningkatkan high availability dari database kita. Namun tergantung kebutuhan. Nanti kita lihat perbedaan antara database mirroring dan log shipping. Kapan kita membutuhkan database mirroring dan kapan kita membutuhkan log shipping. Nanti kita akan diskusikan di video ini. Nah, database mirroring ini merupakan proses duplikasi, ya, proses duplikasi database ke lokasi lain. Kalau kita lihat dari katanya, ya, makna katanya adalah database mirroring. Kita punya mirror, kita punya database yang mirip dengan database primer yang akan kita backup, yang akan kita lakukan ya backup untuk meningkatkan high availability-nya. Proses duplikasi database ke lokasi lain atau database lain dengan tujuan agar database tersebut terhindar dari hal yang dapat mengganggu kestabilan database tersebut. Ya, misalnya terjadi crash ya di database utama kita ataupun mengalami korup dan lain sebagainya, bisa kita alihkan database primer tersebut ke database mirrornya. Nah, jika terjadi kegagalan pada server, maka proses yang dilakukan pada server yang gagal atau mati akan dilanjutkan oleh server backup. Server backup ini kita sebut sebagai ya mirror dari database primernya. Misal database primernya nanti mati, kita bisa langsung alihkan ke database backup-nya. Ini merupakan keuntungan dan kelemahan dari database mirroring. Keuntungannya, kita bisa meningkatkan perlindungan data dan meningkatkan ketersediaan database dan juga meningkatkan ketersediaan database produksi selama upgrade. Ya, misalnya ada upgrade ya SQL Server dan lain sebagainya. Nah, kita bisa menggunakan database mirroring ini untuk ya selama proses upgrading di komputer server, kita bisa gunakan database mirror untuk mengakomodasi proses transaksi di sistem informasi kita. Kelemahannya, biaya yang diperlukan lebih mahal atau lebih besar kalau kita menggunakan database mirroring. Dan karena mirroring butuh biaya besar, maka cocok untuk sistem dengan database terpusat. Nah, nanti kita akan coba lihat mengapa kita butuh biaya yang lebih mahal kalau kita menggunakan database mirroring. Server database mirroring. Ini ada 3 komponen ya di sebuah server yang menggunakan database mirroring. Yang pertama adalah database principal ya. Jadi, bukan database, tapi server principal, yaitu server utama di mana semua proses dan database utama bekerja. Jadi, principal ini merupakan server yang di dalamnya terletak sebuah database utama, ya, database pusatnya yang kita gunakan untuk akses ya, bertransaksi di sistem informasi kita. Sedangkan mirror ini merupakan target server yang berisi database yang telah diduplikasi. Jadi server utama itu server principal, server kedua itu server mirror, yaitu server yang di dalamnya ada database yang akan membackup server principalnya. Sedangkan yang terakhir ada juga server witness, yaitu server opsional yang memonitor server principal dan mirror untuk mengobservasi proses mirroring dan menyediakan failover secara otomatis jika diperlukan. Server witness ini merupakan server opsional, boleh ada, boleh tidak, tergantung kebutuhan kita. Namun tugas dari server witness ini adalah dia akan memonitor server principal. Jika server principal terjadi crash ataupun terjadi gangguan di sana, sehingga kita tidak bisa mengakses database yang ada di server principal, maka tugas server witness ini dia akan mengalihkan transaksi tersebut ke database mirrornya yang telah diduplikasi dari server principal. Jadi server witness ini kalau kita lihat dari katanya kan witness, jadi dia semacam kayak server yang akan memonitor ya database yang ada di server principal.
Kalau ada masalah dia langsung mengalihkan, atau istilahnya kita bisa melakukan failover. Failover adalah kita mengalihkan database utama ke database mirror atau database yang backup-nya. Nah, mode operasi mirroring kita bisa lihat ya, kita akan mengenal dua istilah yaitu high safety dan high performance. Ini tergantung dari kebutuhan kita. Kalau kita ingin menggunakan high safety, berarti kita ingin menjamin bahwa data kita, database kita akan menyimpan semua data. Tidak ada data yang miss atau hilang kalau terjadi kerusakan. High safety. Sedangkan high performance, jika kita ingin mengutamakan performa atau kecepatan database kita. Nah, ini merupakan dua jenis opsi yang bisa kita pilih. Kalau kita ingin high safety, kita pilih yang ini. Kalau high performance, kita pilih yang ini. Kita tidak bisa memilih dua-duanya. Kita harus memilih salah satu. Kalau ingin meningkatkan keamanan data, keutuhan data, kita pilih yang sinkronus. Jika ingin mengutamakan performa data, ya performa kecepatan database dalam menyediakan data, kita pilih yang asinkronus, high performance. Kita bahas yang high safety dulu. Atau kita sebut sebagai sinkronus. Nah, nanti high safety ini tujuannya adalah data akan di backup ya. Data akan di backup. Data akan dilakukan backup jika ya mode high safety ini disediakan proteksi data level tertinggi dengan memastikan transaksi terkomit pada server prinsipal. Jadi kalau kita menggunakan high safety berarti server akan memastikan bahwa data itu ya terkomit ke database mirrornya. Nah, jadi aplikasi harus menunggu transaksi terkomit di kedua database sebelum transaksi selanjutnya dilakukan. Jadi kalau ada transaksi selanjutnya, maka transaksi yang selanjutnya itu akan dipending terlebih dahulu sampai dengan transaksi sebelumnya sudah terkomit ke database mirrornya. Jadi dia harus memastikan bahwa data yang disimpan di database benar-benar sudah terkomit baik itu di database primer dan database mirrornya. Database primary-nya dan database mirrornya harus dua-duanya sudah terkomit. Ya, kalau belum terkomit ya masih ada proses dalam transfer data dari database principal ke database mirror, maka transaksi selanjutnya akan dipending. Ya kan? Jadi kalau misalnya ada query yang jalan selanjutnya, dia akan dipending sampai dengan transaksi sebelumnya sudah benar-benar terkomit di kedua server. Memang akan butuh waktu yang lebih lama kalau kita menggunakan high safety karena ada proses pending di sana ya. Kita tidak bisa melakukan transaksi selanjutnya sebelum transaksi sebelumnya benar-benar terkomit di kedua server. Kalau kita ingin memastikan bahwa data kita utuh ya, kita harus mengorbankan performa waktu untuk mendapatkan keutuhan data. Sedangkan high safety ini kita bagi jadi dua lagi, ada yang menggunakan witness dan tanpa menggunakan witness. Apa bedanya? Kalau kita menggunakan witness, jadi misal terjadi crash ya, terjadi masalah di server primernya, ya kan? Kalau terjadi masalah di server prinsipalnya, maka secara otomatis witness ini akan melakukan switching ke database mirrornya. Kalau kita menggunakan yang menggunakan witness ya. Oke, jadi kalau kita lihat di sini urutannya adalah kita akan melakukan penulisan data ke transaction log ya. Ini kalau kita melakukan transaksi ke database maka datanya akan masuk ke database ya. Nah, setelah itu yang kedua dia juga akan mengirim transaksi tersebut ke mirrornya. Dan ketiga juga dia akan menulis ya data tersebut ke database dari mirror. Nah, setelah itu yang keempat dia akan mengirimkan acknowledge ya, mengirimkan konfirmasi bahwa data transaksi tersebut sudah diterima oleh mirror. Dan yang terakhir akan commit the data. Jadi datanya benar-benar sudah tersimpan ke database principal dan database mirror. Server witness ini dia berguna untuk memastikan jika server principal ini mati, maka sistem informasi yang mengakses database dari server principal akan langsung dialihkan ke server mirrornya. Jika kita tidak membutuhkan witness, ya high safety tapi tanpa automatic failover. Jadi jika ada masalah ya di database prinsipalnya, server prinsipalnya, maka tidak bisa secara otomatis switch ke server mirror.
Switch-nya gimana caranya? Manual. Jadi tetap tugas database administrator akan switching secara manual. Nah, ini tadi saya sudah jelaskan tanpa automatic failover dan dengan automatic failover. Tergantung kebutuhan kita. Kalau kita memang ingin high safety dengan biaya yang lebih murah, kita bisa gunakan yang tanpa automatic failover karena kita tidak perlu menyediakan server witness. Sedangkan kalau kita ingin menggunakan server witness, ya otomatis biaya yang kita keluarkan akan lebih banyak, namun dengan jaminan bahwa data kita utuh. Mode yang kedua high performance, ya. Jadi mode yang asinkronus. High performance ini dia akan mengutamakan kecepatan akses data ke database. Ya, jadi pada mode ini transaksi dapat langsung terkomit di database principal tanpa harus menunggu terkomit terlebih dahulu di database mirror. Jadi proses committing data ke database mirror dilakukan secara berkala, tidak secara sinkronus. Misalnya 1 jam sekali dia langsung backup data ke mirror, terus 2 jam sekali atau 1 hari sekali baru dia akan backup ke database mirror. Ini tergantung kebutuhan kita. Jika memang transaksi yang kita lakukan di sistem informasi itu banyak, ya, frekuensinya banyak dan memang butuh keutuhan data, ya kita bisa pilih yang high safety. Tapi kalau high performance, ya mungkin data transaksi yang terjadi di sistem informasi kita tidak begitu banyak. 1 hari mungkin berapa transaksi, ya itu bisa kita gunakan yang high performance. Ini tergantung kebutuhan sebenarnya. Bisa juga kalau kita berpikir terbalik. Kalau memang transaksi yang dilakukan itu begitu banyak frekuensinya, kita membutuhkan waktu yang cepat, ya kita bisa menggunakan yang asinkronus dengan mengorbankan keutuhan data. Jadi memang tergantung kebutuhan kita, tergantung kondisi kebutuhan kita. Kalau memang ingin mengutamakan kecepatan, performance, ya kita pilih yang asinkronus ini. Karena transaksi itu bisa dilakukan tanpa harus menunggu terkomit ke database mirror. Pada mode ini juga tidak perlu server witness karena tidak ada fitur failover otomatis. Jadi kalau kita menggunakan yang asinkronus, kita tidak bisa menambahkan server witness karena kita tidak menambahkan failover secara otomatis. Nah, hal ini akan menambah kinerja aplikasi terutama pada koneksi jaringan yang lambat. Kalau memang koneksi jaringan internet kita lambat, kita bisa menggunakan yang high performance ini karena proses committing data dilakukan secara berkala, tidak real time. Dan ini merupakan mode high performance, ya. Hampir mirip dengan yang high safety, bedanya adalah di sini. Yang pertama, kita akan menuliskan data dulu ke database principal yang ada di server principal. Yang kedua, dia akan melakukan pengiriman data ke server mirror dan juga di dalam server mirror ini akan dituliskan transaction log-nya di database dan setelah itu yang keempat, mirror ini mengkonfirmasi bahwa data sudah tersimpan. Namun konfirmasi ini ya dilakukan untuk memastikan bahwa benar-benar sudah terkomit di database mirror-nya. Namun proses committing datanya bisa secara berkala. Bisa 1 minggu sekali, 2 minggu sekali, 1 bulan sekali, bahkan tergantung kebutuhannya. Dan ini merupakan perbedaan antara database mirroring dan log shipping. Yang pertama, kalau kita lihat dari data transfernya, kalau DB mirroring ini transaction log ditransfer melalui TCP endpoint. Sedangkan log shipping, transaction log di backup secara periodik dan ditransfer ke secondary server. Kalau kita lihat dari transactional konsistensinya, hanya transaksi yang sudah di-commit yang ditransfer. Semua transaksi, baik committed maupun uncommitted, ditransfer kalau log shipping. Server limitation hanya bisa memiliki 1 buah mirror server, sedangkan kalau log shipping bisa banyak secondary server. Failover-nya secara otomatis kalau kita menggunakan database mirroring, yang kalau kita memilih yang high safety. Sedangkan log shipping kita tidak bisa melakukan failover secara otomatis karena di dalam log shipping tidak ada yang namanya server witness. Durasi failover-nya kalau kita menggunakan yang high safety kurang dari 10 detik. Kalau log shipping karena manual failover-nya maka membutuhkan waktu lebih dari 30 menit tergantung database administratornya. Rule change-nya ya otomatis jika ada witness, sedangkan log shipping manual. Client redirection-nya otomatis jika menggunakan .NET versi 2.0, kalau log shipping manual juga. Karena memang failover dari log shipping ini manual, jadi semua proses dilakukan manual. Nah, memang kalau kelebihannya log shipping, kalau kita ingin punya database backup yang bisa istilahnya bisa kita restore di periodik tertentu, kita cocok menggunakan log shipping.
Karena kita bisa mendapatkan data tertentu di waktu yang kita inginkan. Kalau database mirroring ini kita tidak bisa merestore data secara di poin waktu tertentu, karena yang dikomit hanyalah data yang terbaru. Jadi kalau kita ingin periodik ya, kalau kita ingin periodik ke poin tertentu, kita tidak bisa merestore dari database mirror. Karena yang kita simpan itu merupakan data yang terbaru. Di commit, transaksinya sudah selesai, setelah itu baru di backup ke database mirror. Ada transaksi baru lagi masuk ke server principal, di backup lagi ke server mirrornya. Setelah itu kalau kita ingin kembali ke sebelumnya, kalau kita menggunakan database mirroring nggak bisa. Ya kan, karena yang kita commit adalah data yang terbaru. Kelebihannya kalau log shipping kita bisa melakukan hal tersebut. Ya kan, kita ingin merestore ke waktu tertentu karena memang setelah misalnya ada hacking data di database kita, terus kita tidak menganggap data-data transaksi setelah waktu ini ya, setelah poin waktu ini kita nggak anggap ya, kita bisa restore ke poin tertentu. Itu kelebihannya log shipping. Tapi kelemahannya kita tidak bisa melakukan failover secara otomatis. Jika database kita terjadi masalah ya proses switching ke secondary servernya tidak bisa secara otomatis, harus manual, membutuhkan tenaga database administrator untuk melakukannya. Sedangkan database mirroring ini kita bisa lakukan secara otomatis. Ini tergantung kebutuhan kita. Nanti waktu Anda bekerja di dunia nyata sebagai database administrator, decision making-nya ada di tangan Anda. Kira-kira butuh teknik mirroring atau log shipping untuk meningkatkan high availability dari database yang Anda administrasi. Prasyarat mirroring, agar sesi mirror stabil gunakan versi SQL Server yang sama, baik principal, mirror, dan witness. Jadi 3 server kita usahakan menggunakan versi SQL Server yang sama. Tujuannya agar sesi mirror itu stabil. Ketika membuat database mirror pada server mirror, pastikan melakukan restore dari backup database principal dengan nama sama menggunakan opsi with no recovery. Nanti kita coba lihat waktu implementasi. Juga semua backup log yang dibuat setelah full backup menggunakan with no recovery. Oke, jadi database mirrornya kita buat ya kan, dan proses restore-nya kita pilih with no recovery. Nanti kita coba lihat. Dan yang terakhir, database mirroring bekerja dengan semua level kompatibilitas database. Nah, database mirroring hanya dapat bekerja pada database yang menggunakan model full recovery di database prinsipalnya. Mirroring hanya bisa diterapkan pada database pengguna, bukan database sistem. Ya, jadi database yang kita buat ya di sistem informasi bukan database sistem, bukan database master, MSDB, TMDB, dan model. Mirroring hanya bisa bekerja pada level database saja, tidak sampai pada level instance. Jadi yang kita mirroring ya, yang kita backup bukanlah instance-nya, tapi database yang ada di dalam instance tersebut. Database mirroring tidak mendukung transaksi cross database atau transaksi distribusi. Itu merupakan prasyarat dari database mirroring. Ini ada beberapa status dari server mirroring ya. Ada synchronizing, synchronize, suspended, pending failover, dan disconnected. Kalau synchronizing ini berarti masih dalam proses sinkronisasi dari database mirror ke database principal. Jadi server mirror dan server principal masih dalam proses synchronizing. Kalau synchronize berarti sudah dipastikan bahwa server principal dan server mirror, data yang ada di dalamnya benar-benar sudah sama. Kalau suspended, server principal dalam kondisi normal namun tidak melakukan pengiriman log ke server mirror. Entah itu karena server mirrornya lagi down atau lagi terjadi masalah di sana, maka server principal tidak bisa melakukan sinkronisasi ke server mirrornya. Ada juga pending failover, yaitu administrator melakukan failover manual. Tetapi mirror tidak menyetujui failover dilakukan. Status ini hanya terjadi di principal. Dan disconnected, principal, mirror, dan witness tidak dapat berkomunikasi. Oke, nanti kita coba lihat status-status yang ada di sini. Kita akan mencoba mirroring pada database employee, yaitu menggunakan Hack Safety with Automatic Failover. Hack Safety with Automatic Failover. Jadi ini spesifikasi yang paling tinggi. Kita ingin meningkatkan keamanan dan juga jika terjadi crash atau error di server prinsipalnya, maka secara otomatis akan diarahkan ke server mirrornya. Kita akan bahas secara langsung.